Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di masa sekarang ada peristiwa besar dunia, yakni perang antara Rusia dan Ukraina. Dipastikan perang ini masih akan berkepanjangan, dan yang penting untuk kita ketahui bahwa perang ini adalah perang dunia. Mungkin ada yang agak kaget tuh, masa perang ini cuma perang dunia? Memang yang melakukan perang hanya Rusia dan Ukraina. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang dibalik ini ada rencana besar. Dengan perang ini akan mengakibatkan krisis pangan dunia dan juga krisis energi. Nah, kenapa? Karena Ukraina dan Rusia ini adalah banyak negara-negara yang impor gandum dan sangat tergantung kepada gandum Rusia dan Ukraina. Begitu juga banyak negara yang butuh pada gas dan minyak dari Rusia. Maka negara-negara tersebut akan terkena imbas dari perang ini dan mereka akan mengalami krisis. Karena itu mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 118 dan 119, di mana Allah telah memanggil, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bitonatan min dunikum, orang kepercayaan dari selain orang yang beriman. Maksudnya orang kepercayaan di sini dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud bitona adalah ar-rajul khasatuhu, yang menjadi orang yang menjadi orang khusus bagi kaum muslimin, yakni alladzina yastambituna amrahu, yang mana orang tersebut mengambil berbagai keputusan untuk kemaslahatan kepentingan kaum muslimin atau untuk rakyat. Jadi oligarki dunia ya ini merencanakan dari perang Ukraina dan Rusia ini akan terjadi krisis global. Kalau terjadi krisis, maka seluruh negara yang bangkrut ya nanti ini sudah dipastikan secara pemetaan ya, di negara-negara di Afrika yang selalu butuh impor gandum dari Rusia dan Ukraina ini sudah mulai tercekik ya, dan nanti solusinya utang. Siapa yang nawari utang? Oligarki dunia ya, melalui tangan Amerika dan sekutu-sekutunya. Makanya ini perang dunia, bukan perangnya tapi akibatnya, rencana yang akan mereka targetkan, yakni akan membuat dunia semakin bangkrut dan semakin butuh pada oligarki atau kekuasaan yang tadi membuat mereka negara-negara yang bangkrut nanti akan hutang. Nah, kalau utang perlu kita ketahui ya, jadi untuk mencetak $1 itu harganya cuma ongkosnya Rp600 ya. Nah, dengan ongkos Rp600 kalau ditulisi dengan angka $100 lalu dibawa ke Indonesia, karena termasuk negeri yang akan imbas di Indonesia, dan kita ini sudah banyak terus utang, menggunung utangnya. Nah, maka dengan kurs 15.000 ini akan menjadi angka tadi satu lembarnya menjadi 1.500.000. Hanya modal Rp600. Bayangkan dari ini saja, dari nyetak kemudian diuangkan ke Indonesia, dihutangkan, itu sudah berapa untungnya? Belum nanti beranak, belum nanti harus ditukar dengan syarat dihutangi kalau perusahaan ini atau jenis-jenis kekayaan misalnya nanti termasuk perusahaan BUMN yang bangkrut akan dibeli oleh swasta. Nah, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa Allah sampaikan kita ini. Makanya di sini Allah sampaikan, jangan kamu ambil sebagai orang kepercayaan. Kenapa? Karena layak lunakum khobala. Mereka itu tidak henti-hentinya membuat kerusakan. Jadi makna di sini tafsir Al-Qurtubi, khobala dimaksud adalah fasad. Jadi mereka itu menginginkan dengan perang ini akan terjadi krisis, rusak. Kalau rusak, mereka yang ambil untung. Nah, begitu. Jadi rakyat dimanapun ya, di seluruh gendaknya negeri kaum muslimin, nah, terutama negeri kaum muslimin yang kecil-kecil ini, yang lemah ini, nah kita disuruh hutang terus nanti. Nah, dengan hutang itu kita akan semakin tercekik itu. Ya, kemudian waddu, mereka menginginkan, mentargetkan ma'anitum, apa yang menyengsarakanmu. Jadi jelas ya, dengan utang, dengan ini semakin sengsara kita nanti. Dan kalau sengsara, solusinya utang lagi. Utang nggak bisa bayar, utang lagi terus. Ya. Jadi di sini maka ini mari kita cermati. Jadi nanti akan ada krisis global. Nah, kita lihat ini gejalanya sudah sangat nyata. Sri Lanka sudah mengalami, ya tinggal nanti menyusul. Mudah-mudahan
ya Allah selamatkan kita, ya minimal jangan sampai parah seperti tahun 97 ya. Nah, ini peringatan harus kita cermati ya. Jadi mereka itu selalu ingin membuat kerusakan. Nah, setelah rusak mereka menginginkan kesulitanmu. Kalau kamu mengalami kerusakan dan kesulitan, mereka akan memberi hutang, dan kita akan dicekek. Dengan itu dikuasai kekayaan alam kita, dan di perusahaan negara, bahkan negara pun menjadi boneka mereka untuk tadi kepentingan mereka, bukan untuk mengurusi rakyat. Dan Allah teruskan, qad badatil baghdau min afahim, sudah nyata kebencian dari mulut mereka, wa ma tukhfi sudurum akbar, dan yang tersimpan dalam hati mereka ada target yang lebih besar lagi. Dalam ayat selanjutnya Allah mengingatkan lagi, ya, ha antum haula, itulah kamu semua, tuhibbunahum, kenapa kamu kok mencintai mereka, menyukai mereka? Ya, wala yuhibbunakum, padahal mereka itu tidak mencintaimu. Nah, di sini ya, jadi para oligarki yang menjalankan kapitalisme dunia dengan demokrasinya, dengan liberalismenya, ini tidak menginginkan kebaikan bagi seluruh rakyat di dunia ini. Mereka kuasai negara-negara, ya, mereka bikin pemerintah yang tadi menjadi alat mereka, dan mereka dapat keuntungan. Makanya jangan kita mencintai lagi demokrasi ini, jangan mencintai lagi tadi jebakan oligarki dunia dan kapitalisme dunia. Kita sudah dijajah 350 tahun dengan VOC ya. Terus dijajah dengan sekarang ini setelah orde ini, nah dengan politik dan ekonominya mereka tetap berkuasa. Nah, termasuk ini mereka akan buat kerusakan lebih besar dengan perang Ukraina dan Rusia, di mana banyak negara akan bangkrut dan akan bermasalah, dan mereka akan seolah tampil sebagai pahlawan yang memberi hutang. Maka mari kita waspada.